permainan bahasa. Seperti ada teka-teki. Ini isinya teka-teki juga nantinya sudah menyesuaikan dengan perkembangan bahasa, mulai dari yang mudah seperti yang sudah diketahui oleh siswa dan sampai yang belum diketahui oleh siswa itu seperti apa. Nah, ini tingkatan-tingkatan materi ini disusun oleh guru, tentunya dengan berbagai Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi di dalam keterampilan berbahasa. Materi ini ada di sekolah dasar yang saya fokuskan di dalam pembahasan pada pertemuan kali ini. Saya masih menggunakan buku referensi dari Kundaru dan Slamet tahun 2013 tentang teori dan aplikasi pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar. Ini dapat digunakan sebagai buku referensi di dalam pembelajaran. Kita akan membahas mengenai prinsip. Nah, ketika sudah masuk ke prinsip penyusunan bahan pembelajaran di sekolah dasar, tentunya di sini menfokuskan kepada keterpaduan. Jadi ketika sudah mengacu ke keterpaduan, maka keterampilan berbahasa di dalam pembelajaran tersebut sudah mengacu ke 4 aspek keterampilan, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek keterampilan ini sudah ada di dalam materi pembelajaran itu. Jadi ketika kita sudah mengajarkan sesuatu kepada siswa, keempat aspek keterampilan itu melekat di dalam pembelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh Kundaru dan Slamet tahun 2013. Di sini dijelaskan di halaman 9, prinsip penyusunan bahan ajar, prinsip penyusunan bahan pembelajaran ya ini adalah keterpaduan. Artinya keempat keterampilan berbahasa tidak dikembangkan secara terpisah, melainkan secara terpadu dan dalam pelaksanaannya dikaitkan dengan tema yang dipilih. Ini memang sudah sesuai dengan sasarannya. Ketika Anda membuat sesuatu di dalam materi yang dikembangkan oleh Anda, di sini mengacu ke 4 aspek keterampilan. Ini berbeda lagi dengan Anda yang sedang melakukan penelitian di kelas 1. Jika Anda menemukan masalah yang ada di kelas 1, misalkan di situ siswa di dalam keterampilan berbicaranya masih dianggap kurang lancar. Siswa masih malu-malu. Aktivitas siswa masih kurang. Sehingga salah satu hal yang bisa ditingkatkan ini agar terfokus, maka keterampilan berbicara menjadi sasaran utama di dalam penelitian Anda. Anda akan melakukan pengembangan apakah itu medianya yang dirasa kurang, apakah Anda mau meningkatkan kualitas pembelajaran, peningkatan hasil belajar terhadap keterampilan berbicara. Ini sudah fokus karena di sini fokus kepada satu hal yang nantinya akan menjadi bahan atau data atau objek penelitian Anda di keterampilan berbicara. Namun ketika Anda mengajar sehari-hari di dalam proses pembelajaran, di sini keempat aspek keterampilan berbahasa, ketika Anda sudah berperan menjadi guru, ini sudah melekat. Ini diajarkan secara bersamaan, tidak terpisah-pisah. Itu. Namun, ini lagi-lagi ketika kendala di lapangan anaknya di sini berbeda-beda dan ada yang terlambat di dalam keterampilan membaca, ketika sudah fokus ke membaca, maka anak ini tentunya akan dilatih terus-menerus membaca berdasarkan proses yang dialaminya, kesulitannya di mana. Gitu. Jadi memang semuanya nanti menyesuaikan dalam keadaan di lapangan. Ini kendala-kendalanya apa? Itu kendala. Namun secara umum proses pembelajarannya tadi ada keterpaduannya menyesuaikan dengan tema yang ada di lapangan. Tema pembelajarannya sudah terpadu, sudah mengacu ke 4 aspek keterampilan. Berbeda lagi ketika siswanya jumlahnya 30, proses pembelajarannya itu
sudah mengacu ke 4 aspek keterampilan berbahasa, sudah terpadu sesuai dengan tema. Namun ada 1, 2, 3 siswa yang memiliki keterlambatan di dalam membaca atau kesulitan membaca. Maka ketiga anak ini sudah harus dibimbing secara individu per individu siswa. Jadi tidak bisa digabung secara langsung, nanti kesulitannya akan semakin bertambah. Jadi perlu bertahap menyesuaikan dengan keadaan siswa, karakteristik siswa yang saya katakan kesulitannya ada di mana. Ini. Jadi nanti 1 per 1 akan dibimbing. Nah, ini membutuhkan proses yang terus-menerus, penggunaan materi pembelajaran yang menarik tentunya, dan ada metode pembelajaran yang tepat, model pembelajaran yang tepat, media yang sesuai dengan kebutuhan siswa di situ seperti apa. Ini akan menarik ketika kita sudah masuk ke dalam pengembangan media-media yang sesuai dengan kebutuhan siswa saat itu seperti apa. Di sini dijelaskan di dalam bukunya Kundaru dan Slamet tahun 2013, pembelajaran kosakata ditekankan pada peningkatan pengalaman berbahasa siswa yang bervariasi yang dilakukan dengan berbagai kegiatan secara umum. Jadi di sini sudah benar-benar anak mengungkapkan pengalaman yang dimilikinya, kemudian tentunya akan divariasi lagi, akan dikembangkan lagi dengan berbagai hal yang ada di dalam materi yang ada di sekolah dasar. Bagaimana peningkatan pengalaman ini? Tentunya seperti yang saya katakan awal, ada yang sudah dialami oleh siswa dan ada yang belum dialami oleh siswa. Kedua hal ini dibuat sedemikian menarik oleh guru, dikemas sedemikian menarik, ditata sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, sebelumnya guru sudah mengecek dulu, ini apakah sudah pernah dialami oleh siswa atau belum. Nah, ini berdasarkan komunikasi sehari-hari terhadap siswa itu, dan tentunya guru semakin berkreasi, kemudian meningkatkan pembelajarannya agar semenarik mungkin dan agar siswa nantinya memiliki pengalaman-pengalaman yang semakin meningkat di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, itu merupakan sebuah pekerjaan yang setiap hari dilihat perkembangannya. Di sini dijelaskan pengembangan kosakata juga dilaksanakan dengan berbagai teknik permainan bahasa. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa teknik-teknik permainan bahasa ini sudah mulai digunakan terus-menerus di dalam pembelajaran di sekolah dasar. Agar nantinya siswa memang di sini pola pikirnya sudah bekerja terus-menerus, bagaimana bahasa itu digunakan di dalam pembelajaran, bagaimana melengkapi sesuatu yang masih kurang di situ, bagaimana menatanya. Ini pekerjaan guru di sekolah dasar tentunya membutuhkan variasi-variasi, inovasi-inovasi yang menarik, apalagi ketika sudah masuk ke teknik permainan bahasa. Seperti ada teka-teki. Ini isinya teka-teki juga nantinya sudah menyesuaikan dengan perkembangan bahasa, mulai dari yang mudah seperti yang sudah diketahui oleh siswa dan sampai yang belum diketahui oleh siswa itu seperti apa. Nah, ini tingkatan-tingkatan materi ini disusun oleh guru, tentunya dengan berbagai macam penelitian yang sudah dilakukannya, eksperimennya. Nah, ini teknik permainan bahasa, misalnya di sini dijelaskan ada teka-teki, perbandingan, pengubahan susunan huruf. Nah, ini kata tertentu menjadi kata baru. Nah, ini juga sudah mulai berpikir terus-menerus nanti siswa. Ini pekerjaan guru tentunya sangat membutuhkan inovasi terus-menerus sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian banyak hal mengenai penggunaan kamus, bagaimana di sini penyusunan kamus sederhana, teknik asosiatif. Wah, ini semuanya sudah menyesuaikan nanti dengan keadaan di lapangan. Semuanya akan berkembang terus-menerus. Teknik permainan bahasa yang dilakukan oleh guru. Dan siswa tentunya akan semakin cerdas. Oh, ini pengalaman-pengalaman yang belum diketahui ternyata. Setelah mengetahui, di sini siswa akan semakin mengetahui berbagai macam hal. Itu semua dikemas di teknik permainan bahasa.
sangat menarik sekali ketika kita sudah menentukan prinsip penyusunan bahan pembelajaran. Semuanya menggunakan pembelajaran terpadu, namun tentunya di dalam pembelajaran itu membutuhkan teknik, metode, model, kemudian media. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi yang ada di bukunya Kondaru dan Slamet tahun 2013, di situ tentang teknik permainan bahasa. Ada permainan yang ada di dalam pembelajaran agar siswa nanti semakin tertarik di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Prinsip di dalam penyusunan bahan pembelajaran ini tentunya membutuhkan kepekaan. Kepekaan yang ada di dalam pembelajaran, kepekaan dan sikap kritis melihat perkembangan siswa satu persatu menggunakan penilaian autentik. Itu penjelasan dari saya. Semoga ketika Anda sedang melakukan penelitian di kelas 1 tentunya akan semakin cerah, dan Anda sebagai calon guru tentunya sudah mempersiapkan hal-hal seperti ini agar nantinya permainan-permainan itu sangat bermanfaat ketika disusun di dalam penyusunan bahan pembelajaran yang terpadu di kelas 1 dan seterusnya di sekolah dasar. Oke, sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.